Ahab tewas dalam perang di Ramot Gilead. 3 tahun berlangsung tanpa perang antara Aram dan Israel. Pada tahun yang ketiga, Yosafat, Raja Yehuda, pergi menemui Raja Israel. Sebelumnya, Raja Israel telah berkata kepada pegawai-pegawainya, "Tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita, tetapi kita diam saja dan tidak merebutnya dari tangan Raja Negeri Aram." Lalu ia berkata kepada Yosafat, "Maukah engkau pergi bersamaku untuk memerangi Ramot Gilead?" Jawab Yosafat kepada Raja Israel, "Aku dan engkau bersama-sama, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu." Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Mintalah dahulu petunjuk firman Tuhan." Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang. Kemudian ia bertanya kepada mereka, "Bolehkah aku pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku batalkan saja?" Jawab mereka, "Majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Tetapi Yosafat bertanya, "Apakah tidak ada lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya kita dapat meminta petunjuk dengan perantaraannya?" Jawab Raja Israel kepada Yosafat, "Masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab ia tidak pernah menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimlah." Kata Yosafat, "Janganlah raja berkata demikian." Kemudian Raja Israel memanggil seorang pembesar istana. Katanya, "Jemputlah segera Mika bin Yimlah." Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda, masing-masing duduk di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria. Semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Lalu Sedekia bin Kenaana yang sudah menyiapkan tanduk-tanduk besi berkata, "Beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabisi mereka." Semua nabi itu juga bernubuat demikian. Katanya, "Majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan berhasil. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Utusan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, "Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat mengatakan hal yang baik bagi raja. Hendaklah perkataanmu juga seperti perkataan salah seorang dari mereka, dan katakanlah hal yang baik." Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apapun yang difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan kepadanya." Sesampainya ia kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mika, bolehkah kami pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau kami batalkan saja?" Jawabnya kepada mereka, "Majulah dan engkau akan berhasil. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Tetapi raja berkata kepadanya, "Sampai berapa kali aku menyeru engkau bersumpah, supaya engkau tidak mengatakan apapun kepadaku selain kebenaran demi nama Tuhan?" Lalu jawabnya, "Telah kulihat seluruh Israel tercerai-berai di gunung-gunung, seperti kawanan domba tanpa gembala. Tuhan telah berfirman, mereka ini tidak mempunyai Tuhan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat." Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, ia tidak pernah menubuatkan yang baik tentang aku selain malapetaka?" Kata Mika, "Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara surga berdiri di dekatnya, di sebelah kanan dan kirinya. Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead?" Seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian keluarlah suatu roh dan berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata,
akulah yang akan membujuknya. Tuhan berkata kepadanya, bagaimana caranya? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Firman-Nya, biarlah engkau membujuk dia, dan engkau pasti bisa. Keluarlah dan lakukanlah demikian. Jadi, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Tuhan telah menetapkan malapetaka atasmu. Sesudah itu Sedekia bin Kenaana datang mendekat dan menampar pipi Mika. Katanya, mana mungkin roh Tuhan pindah dariku untuk berbicara kepadamu? Jawab Mika, sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau masuk ke ruang dalam untuk bersembunyi. Berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas, anak raja. Lalu katakanlah demikian, beginilah titah raja, masukkan orang ini dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air sedikit saja, sampai aku pulang dengan selamat. Tetapi jawab Mika, jika engkau benar-benar pulang dengan selamat, pastilah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku. Lalu katanya lagi, dengarlah hai seluruh umat. Sesudah itu Raja Israel bergerak maju dengan Yosafat, Raja Yehuda, ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk ke medan pertempuran, tetapi engkau kenakanlah pakaian kebesaranmu. Lalu Raja Israel menyamar dan masuk ke medan pertempuran. Sementara itu, Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya yang berjumlah 32 orang. Janganlah kamu berperang melawan siapapun, besar atau kecil, selain Raja Israel. Ketika para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu pasti Raja Israel. Lalu mereka beralih menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak. Ketika para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukan Raja Israel, mereka berbalik meninggalkan dia. Tetapi seseorang menarik busurnya dan memanah sembarangan sehingga melukai Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Raja berkata kepada pengendara keretanya, berbaliklah, bawa aku keluar dari medan pertempuran, sebab aku sudah terluka. Pertempuran makin sengit pada hari itu, sementara Raja tetap berdiri di topang di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram. Lalu ia mati pada waktu petang dan darah dari lukanya mengalir ke dalam dasar kereta. Menjelang matahari terbenam, terdengarlah teriakan di antara barisan tentara itu. Masing-masing ke kotanya, masing-masing ke negerinya. Karena raja sudah meninggal, mereka pun pulang ke Samaria dan menguburkan raja di Samaria. Ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, anjing-anjing menjilat darah raja, sementara wanita-wanita pelacur mandi di tempat itu, sesuai dengan firman Tuhan yang telah diucapkannya. Selebihnya dari riwayat Ahab dan semua yang dilakukannya, serta istana gading dan segala kota yang didirikannya, bukankah semuanya itu tertulis di dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Demikianlah Ahab mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya. Lalu Ahazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yosafat Raja Yehuda. Yosafat anak Asa menjadi raja atas Yehuda pada tahun keempat pemerintahan Ahab, Raja Israel. Yosafat berumur 35 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama 25 tahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Asuba, anak Silhi. Ia mengikuti langkah hidup Asa ayahnya dan tidak menyimpang dari situ. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya saja tempat-tempat pemujaan tidak disingkirkan. Rakyat masih mempersembahkan kurban sembelihan dan membakar dupa di tempat-tempat
itu. Yosafat hidup dalam damai dengan Raja Israel. Selebihnya dari riwayat Yosafat, kepahlawanannya yang ditunjukkannya, dan bagaimana ia berperang, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Sisa-sisa pelacuran bakti yang masih ada di masa Asa ayahnya, ia sabuk bersih dari negeri itu. Tidak ada raja di Edom. Yang menjadi raja ialah seorang kepala daerah. Yosafat membuat kapal-kapal Tarsis untuk pergi ke Ofir mengambil emas. Tetapi kapal-kapal itu tidak jadi pergi karena pecah di Esion Geber. Pada waktu itu Ahazia anak Ahab berkata kepada Yosafat, "Baiklah, hamba-hambaku pergi bersama hamba-hambamu dengan kapal-kapal itu." Tetapi Yosafat tidak bersedia. Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Lalu Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ahazia Raja Israel. Ahazia anak Ahab menjadi raja atas Israel di Samaria pada tahun ke-17 pemerintahan Yosafat, Raja Yehuda. Ia memerintah atas Israel selama 2 tahun. Ia melakukan yang jahat di mata Tuhan dan mengikuti langkah hidup ayah dan ibunya, serta Yerobeam bin Nebat yang telah mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Ia beribadah kepada Baal dan sujud menyembahnya, sehingga ia membangkitkan murka Tuhan Allah Israel, sama seperti yang dilakukan ayahnya. Ahab memerangi Ramot Gilead. Nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Ketika Yosafat menjadi sangat kaya dan terhormat, ia menjadi besan Ahab. Beberapa tahun kemudian, ia pergi menemui Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu untuk dia dan rombongannya, lalu mengajak dia untuk menyerang Ramot Gilead. Kata Ahab, Raja Israel, kepada Yosafat, Raja Yehuda, "Maukah engkau pergi bersamaku ke Ramot Gilead?" Jawab Yosafat kepadanya, "Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku. Aku akan bersama engkau dalam perang." Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Mintalah dahulu petunjuk firman Tuhan." Lalu Raja Israel mengumpulkan 400 nabi. Kemudian ia bertanya kepada mereka, "Bolehkah kami pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku batalkan saja?" Jawab mereka, "Majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Tetapi Yosafat bertanya, "Apakah di sini tidak ada lagi seorang nabi Tuhan supaya kita dapat meminta petunjuk dengan perantaraannya?" Jawab Raja Israel kepada Yosafat, "Masih ada seorang lagi, dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab ia tidak pernah menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla." Kata Yosafat, "Janganlah raja berkata demikian." Kemudian Raja Israel memanggil seorang pembesar istana. Katanya, "Jemputlah segera Mika bin Yimla." Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda, masing-masing duduk di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran. Mereka duduk di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, dan semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Lalu Sedekia bin Kenaana yang sudah menyiapkan tanduk-tanduk besi berkata, "Beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabisi mereka." Semua nabi itu juga bernubuat demikian. Katanya, "Majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan berhasil. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Utusan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, "Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat mengatakan hal yang baik bagi raja."
Hendaklah perkataanmu juga seperti perkataan salah seorang dari mereka, dan katakanlah hal yang baik. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apapun yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Sesampainya ia kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, Mika, bolehkah kami pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku batalkan saja? Jawabnya, majulah dan kamu akan berhasil. Mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu. Tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyeru engkau bersumpah supaya engkau tidak mengatakan apapun kepadaku selain kebenaran demi nama Tuhan? Lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel tercerai-berai di gunung-gunung seperti kawanan domba tanpa gembala. Tuhan telah berfirman, mereka ini tidak mempunyai Tuhan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu, ia tidak pernah menubuatkan yang baik tentang aku selain malapetaka? Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan duduk di atas tatanya, dan segenap tentara surga berdiri di sebelah kanannya dan kirinya. Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab, Raja Israel, untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead? Seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian keluarlah suatu roh dan berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, akulah yang akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, bagaimana caranya? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Firman-Nya, biarlah engkau membujuk dia, dan kau pasti bisa. Keluarlah dan lakukanlah demikian. Jadi, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu itu. Tuhan telah menetapkan malapetaka atasmu. Sesudah itu, Sedekia bin Kenaana datang mendekat dan menampar pipi Mika. Katanya, bagaimana mungkin roh Tuhan pindah dariku untuk berbicara kepadamu? Jawab Mika, sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau masuk ke ruang dalam untuk bersembunyi. Berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas, anak raja. Lalu katakanlah demikian, beginilah titah raja, masukkanlah orang ini dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air sedikit saja, sampai aku pulang dengan selamat. Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, pastilah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku. Lalu katanya lagi, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Sesudah itu, Raja Israel bergerak maju dengan Yosafat, Raja Yehuda, ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk ke medan pertempuran, tetapi engkau kenakanlah pakaian kebesaranmu. Lalu Raja Israel menyamar dan masuk ke medan pertempuran. Sementara itu Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya demikian. Janganlah kamu berperang melawan siapapun, besar atau kecil, selain Raja Israel. Ketika para kepala pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu Raja Israel. Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak, dan Tuhan menolongnya. Allah mengalihkan perhatian mereka darinya. Ketika para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukan Raja Israel, mereka berbalik meninggalkan dia. Tetapi seseorang menarik busurnya dan memanah sembarangan sehingga melukai Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Raja berkata kepada pengendara keretanya, berbaliklah, bawa aku keluar dari medan pertempuran, sebab aku sudah terluka.
Pertempuran itu makin sengit pada hari itu, sementara Raja Israel tetap berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram sampai petang. Ia mati ketika matahari terbenam.